Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aprilianto. Saya dari kelas 3D, Fakultas Teknik Informatika UHAMKA. Pada hari ini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Oke, kita langsung aja. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu FSA, yang kedua itu NFA, yang ketiga DFA, dan yang keempat konversi dari NFA ke DFA. Kita langsung ke apa itu FSA. FSA atau Finite State Automata adalah suatu mesin abstrak yang digunakan untuk mempresentasikan penyelesaian suatu persoalan dari suatu sistem diskrit. Sebagai sebuah mesin, maka FSA akan bekerja jika diberikan suatu masukan. Nah, FSA juga memiliki 5 tupel, yaitu yang pertama himpunan state dengan simbol Q, yang kedua himpunan input dengan simbol seperti ini, yang selanjutnya itu fungsi transisi dengan simbol seperti ini, lalu ada state awal dengan simbol S, lalu ada state akhir dengan simbol F. Nah, selanjutnya kita ke NFA. Apa sih NFA itu? Nah, NFA atau Non-Deterministic Finite Automata adalah sebuah mesin otomatis yang dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan input yang diterima dan memiliki transisi yang tidak deterministik. Ini berarti bahwa NFA dapat memiliki lebih dari satu transisi yang dapat diambil dari suatu keadaan untuk suatu input tertentu. Nah, NFA juga memiliki 5 tupel. Sama juga seperti yang awal, yaitu himpunan semua state dengan simbol Q, himpunan simbol input dengan simbol seperti ini, lalu ada fungsi transisi dengan simbol seperti ini, lalu ada initial state atau start dengan simbol S, lalu ada himpunan state akhir dengan simbol F. Nah, kita langsung aja gimana sih contohnya NFA itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita memiliki himpunan state yaitu S0 dan S1, dan inputan yaitu A dan B, dan state awalnya dari S0 di final state akhirnya ada di S1. Nah, ini transisinya nih. S0 jika diberi input A akan ke S1, S0 diberi input A akan ke S1. Nah, ini jalan ke S1. Nah, ini S0 bila diberi inputan B akan ngelooping di dirinya sendiri atau di S0 lagi, atau satu lagi akan jalan ke S1. Nah, selanjutnya yaitu S1. S1 diberi di inputan A akan kembali ke S0, lalu jika diberi inputan B akan melooping ke dirinya sendiri. Nah, ini bentuk contoh dari NFA yang dimana S0 itu memiliki transisi 2 atau tidak deterministik. Nah, B-nya bisa looping atau juga B-nya tuh bisa ke S1. Nah, kita langsung aja ke selanjutnya yaitu apa itu DFA. Deterministic Finite Automata atau DFA adalah mesin otomatis yang hanya memiliki satu transisi yang dapat diambil dari setiap keadaan untuk setiap input yang diterima. Ini berarti bahwa DFA adalah mesin otomatis yang lebih sederhana daripada NFA karena tidak memiliki transisi yang tidak deterministik. Nah, kita langsung, DFA juga memiliki 5 tupel yang sama kayak NFA juga ya. Nah, seperti ini, sama seperti NFA yang tadi saya jelaskan. Nah, kita langsung aja ke contohnya nih. DFA-nya nih memiliki state yaitu 3 nih, S0, S1, dan S2. Inputannya A dan B, di state awalnya di S0 dan di final state ada di S2. Nah, ini langsung S0 jika diberi inputan A akan ke S1, S0 jika diberi inputan B akan ke S2. Lalu S1 jika diberi inputan A akan ke
S1, jika S1 jika diberi inputan B akan ke S1. Lalu S2 jika beri inputan A akan ke S2. Nah, kita langsung gimana sih cara konversi NFA ke DFA. Nah, ini kita udah ada contohnya ya dari kita membuat NFA. Nah, saya udah membuat ini di JFlap biar lebih cepat. Saya udah membuat bentuknya seperti ini, yaitu kita mempunyai state yaitu Q0, Q1 dan Q2. Kita sudah taruh Q0, Q1 dan Q2 dengan inputan 0 dan 1. 0 dan 1 sudah state-nya di state awal di Q0 dan final state ada di Q2. Nah, transisinya nih Q0 ke 0. Q0 jika diberi inputan 0 akan ke Q2. Nah, ini akan ke Q2. Q0 jika diberi inputan Q1 akan ke Q0 ke dirinya sendiri atau ke Q1 jalan. Lalu Q1 diberi inputan 0. Q1 jika diberi inputan 0 akan ke dirinya sendiri ataupun ke Q2. Q1 kalau diberi inputan 1 tidak ada, Q2 diberi inputan 0 tidak ada juga, lalu langsung ke Q2 diberi inputan 1 akan kembali ke Q0. Nah, kita langsung memberi ini aja inputan yang diterima, yaitu nah, kita coba Q0 membaca 1 ke Q1, Q1 membaca 0 ke Q2, Q2 membaca 0. Oh, ini tidak bisa salah-salah. Ini akan gagal. Nah, kita ulang-ulang. Nah, Q0 membaca 1 ke Q1, Q1 membaca 0 ke Q2, Q2 membaca 1 ke Q0, lalu Q0 membaca 1 ke Q1, Q1 membaca 0 ke Q2. Nah, jadi ini yang diterima. Oke, selanjutnya kita bagaimana sih cara mengkonversikan NFA ke DFA. Cara cukup mudah jika dilakukan di aplikasi JFlap ini dengan cara seperti ini. Kita pencet convert, lalu convert to DFA, lalu kita complete. Nah, sebentar saya rapikan terlebih dahulu. Ya. Oke. Nah, ini sudah dikonversikan ke DFA. Coba kita menggunakan inputan yang sama pas saat di NFA. Apakah berjalan juga? Satu Q0 baca 1 ke Q1, Q1 baca 0 ke Q3, Q3 baca 1 ke Q0, lalu Q0 baca 1 ke Q1, Q1 baca 1 ke Q1 baca 0 ke Q3. Nah, berarti sudah selesai ini, sama input dari NFA ke DFA berhasil.
Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.